Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Baik, soleh-solehah, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita sudah mulai lagi belajar. Sekarang kita akan belajar PAI kelas 1. Akan mereview materi semester 2 ini. Mereview materi semester 2 ini untuk persiapan kita menuju ke penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni ya. 4 Juni ya. Sebentar lagi kita akan PAT nih. Materi apa aja yang sudah kita pelajari di semester 6 di semester 2 ini ya. Semester 2 ini ada berapa materi, kita lihat. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, soleh-soleha. Nah, di sini ada semuanya ada 10 pelajaran, tapi di semester 2 ini kita belajar dari pelajaran 6 nih, dari pelajaran 6. Ayo belajar, kemudian belajar Al-Qur'an, kemudian apa ini? Allah Maharaja, pelajaran 8, pelajaran 9 salat wajib, dan pelajaran 10 perilaku terpuji. Kita ulas kembali ya. Pak An akan ulas kembali materi kita pada semester 2 ini. Kita lihat di halaman 39. Nah, 39 ayo belajar ya. Nah, ayo belajar. Kita akan belajar kita akan melihat lagi pelajaran kita kali ini, melihat kembali materinya. Nah, nih, udah semangat belajar Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris utusan Allah, nabi yang pandai, sejak kecil rajin belajar. Nah, itulah yang harus diteladani oleh kita. Kita harus pandai. Nah, untuk menjadi pandai kita harus belajar. Belajar apa? Belajar apa saja yang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Nah, ini ada Al-Qur'an. Al-Qur'an menyuruh kita untuk selalu belajar. Nah, minimal kita belajar membaca Al-Qur'an, belajar menghafalkan Al-Qur'an ya. Nah, makanya sikap kita harus, aku selalu ingin belajar. Dimanapun kita harus belajar, meskipun kan sekarang belajarnya di rumah ya. Nah, meskipun di rumah kita tetap harus belajar, meneladani sikap Nabi Idris alaihi salam yang rajin belajar. Nah, oleh karenanya dia mendapatkan kepintarannya, pintar ya, pandai. Kemudian nah, makanya kita supaya ilmu itu bermanfaat, ketika mau belajar berdoa dulu. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilman. Nah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Kemudian doa sudah belajar, alhamdulillahirabbil alamin. Apapun pekerjaan kita, kalau sudah selesai ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apalagi ya? Pelajaran ke-7 nih, pelajaran ke-7 tentang surat Al-Ikhlas. Kalian harus hafal ya ini ya, insyaallah, surat Al-Ikhlas.
Nah, surat Al-Ikhlas ini berisi pesan iman kepada Allah yang Maha Esa. Kepada Allah lah kita hanya meminta pertolongan. Nah, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan kita, apapun yang kita inginkan, minta kepada Allah. Nah, makanya dalam setiap doa kita yang minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sikapku, nah ini sikapku nih. Sikapku, aku percaya dan yakin Allah Maha Esa. Maha Esa ya, tunggal. Maha Esa. Mudah-mudahan kalian hafal dari ayat 1 sampai ayat 4-nya. Kemudian pelajaran ke berapa ini? Pelajaran ke-8. Allah Subhanahu wa taala Maharaja. Maharaja karena yang menguasai alam semesta ini hanya Allah. Yang menciptakan alam semesta ini Allah. Langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maharaja yang menciptakan alam semesta ya. Aku percaya, kita harus percaya. Aku percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maharaja. Nah, kalian juga harus tahu kalimat syahadat ya. Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Saleh-salehah. Pelajaran 9, nah ini tentang sholat. Sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Semuanya 17 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Semoga kalian juga masih istiqomah menjalankan sholat yang 5 waktu ya. Karena yang pertama kali ditanya nanti di akhirat, bagaimana sholatnya? Sholat kalian ditanya nanti. Mudah-mudahan kalian tidak bolong-bolong sholatnya. Sholat zuhur dilaksanakan pada waktu zuhur ya. Sholat asar dilaksanakan pada waktu asar. Sholat subuh, isya, maghrib. Nah itu yang 5 waktu. Dan kita belajar istiqomah. Selanjutnya yang terakhir, pelajaran ke-10, sifat atau perilaku terpuji. Perilaku terpuji ini perilaku yang baik ya, perilaku yang harus ditanamkan dalam diri kita. Apa aja? Pertama, berkata yang baik, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tidak mengeluarkan cacian, makian, tidak ya. Kita berusaha mengeluarkan kata-kata yang baik, yang oleh orang lain enak didengarnya. Nah, itu saleh-salehah. Kemudian selain dari berkata yang baik, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru, kepada ayah, kepada ibu. Hormat dan harus patuh. Ini di rumah yang harus dipatuhi adalah guru. Siapa? Orang tua, ayah dan ibu, kakak juga sama ya. Itu salah satu perilaku terpuji. Kemudian perilaku terpuji lainnya, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan aku nikmat, telah memberikan kesehatan, telah memberikan kecerdasan, telah memberikan segalanya kepadaku ya. Ini bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sikap terpuji pemaaf. Setiap kita pasti berbuat salah kepada orang lain ya. Kita juga ketika berbuat salah
harus meminta maaf. Ketika orang lain meminta maaf, kita juga harus memaafkannya. Nah, itulah disebut orang yang pemaaf. Makanya kemarin di Lebaran kita minta maafan ya, meminta maaf karena banyak salah, banyak khilaf yang kita lakukan. Itu. Makanya bila orang lain berbuat salah, kita harus memaafkan. Kalau kita yang salah, kita minta maaf kepada orang yang disalahkan oleh kita. Kemudian jujur. Nah, ini jujur juga penting. Karena anak yang jujur disayang Allah, disukai orang tua, guru dan teman. Kalau anak yang suka berbohong, nanti orang lain akan menjauhinya dan tidak suka. Makanya kejujuran ini sangat penting, harus kita amalkan. Kita harus bisa jujur dalam setiap apapun. Kita harus jujur, ya, jujur kepada orang tua, jujur kepada saudara, jujur kepada teman, jujur kepada guru, ya, jujur kepada diri sendiri juga sama, ya, sifat jujur. Nah, ya, kemudian sifat percaya diri. Nah, kita harus menjadi anak yang percaya diri, berani menunjukkan kemampuan kita di depan umum. Ya, sekarang lagi ada perlombaan nih, sebentar lagi siapa yang berani nih percaya diri. Kalau untuk kebaikan kita harus yakin, kita harus percaya diri. Ya, aku yakin pada kemampuan diriku sendiri. Nah, itu soleh-soleh. Nih, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Makanya kita harus belajar berperilaku terpuji supaya disayang orang tua, disayang guru, disayang semua orang. Nah, soleh-solehah, untuk materi PAI kali ini cukup sekian, hanya mereview materi saja. Nanti boleh kalian buka-buka lagi bukunya atau videonya untuk persiapan penilaian akhir tahun atau PAI, penilaian akhir semester. Baik, soleh-solehah, kita tutup dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.